Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu ke belakang untuk kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Kami minta ya Allah Roh Kudus, Engkau urapi anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming-nya Tuhan Yesus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah dalam pemberitaan firman ini kami menguatkan, dapat dikuatkan, dan kami betul-betul hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul mengenai kesetiaan, yaitu bagaimanakah orang yang setia itu, saudara sekalian ya. Jadi banyak orang yang dapat melakukan kebaikan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi kesetiaan seseorang tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang pendek, saudara. Seseorang dapat dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka waktu yang panjang ya, dan teruji dalam berbagai situasi. Nah, jadi kesetiaan atau setia adalah nomor satu ya saudara sekalian. Bagaimana untuk orang yang setia itu adalah, setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Dan coba Argo bacakan Amsal 20 ayat 6 Argo. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Amsal 20 ayat 6 katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya ulangi, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Seorang, seperti saya katakan tadi, dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka waktu yang panjang, saudara sekalian, dan teruji ya dalam berbagai situasi. Tantangan dunia, misal dalam dunia pekerjaan, banyak yang melupakan makna dari sebuah kesetiaan, saudara. Juga seseorang pimpinan misalnya di dunia kerja yang karena persaingan bisa saja melupakan atau mengabaikan makna kesetiaan yang diberikan oleh stafnya atau bawahannya, saudara sekalian. Jadi bukan hanya staf atau bawahannya yang tidak setia, pimpinan pun juga karena persaingan dapat mengabaikan makna kesetiaan. Juga bisa terjadi dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga, saudara sekalian. Suami dan istri yang karena sibuk bekerja bisa lupa akan kesetiaan mereka alias menjadi luntur. Sebagai suami atau istri, biarlah kita juga didapati setia kepada pasangan kita. Amin saudara sekalian. Sebagaimana di Maliaki 2 ayat 15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka roh dan daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saya ulangi, Maleaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi janganlah dirimu, jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi kita sebagai orang percaya dan sebagai murid Kristus, seharusnya kita itu didapati selalu setia, saudara sekalian. Apapun posisi kita dan profesi kita, saudara. Biarlah lingkungan di mana kita berada,
mendapati kita sebagai orang yang setia, ya saudara. Nah, jadi hal yang pertama, bagaimanakah orang yang setia itu? Ya, kita harus tahu bahwa setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus, ya. Setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana orang yang setia itu? Yaitu seorang yang punya sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik, atau di dalam arti juga seorang yang berkompeten, ya, saudara sekalian. Coba Argo bacakan di Matius 5 ayat 16, Argo. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita, saudara, harus melatih diri untuk praktekkan sikap dan keterampilan atau perilaku kerja kita yang memancarkan kasih Kristus setiap saat, saudara. Kita bangun manusia roh kita dengan terus memberi diri kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan diajar, ya saudara, lalu kita diubah oleh firman, saudara, maka kita akan sanggup memancarkan Kristus melalui sikap kita, dan hasilnya adalah akan semakin banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Kita harus disiplin berlatih untuk memacu keterampilan kita sehingga kita dapat melakukan dan berlaku selalu setia, saudara, dan tunduk kepada Allah, dan akan menghasilkan buah yang baik dan bisa memberkati orang lain. Amin, saudara sekalian. Nah, itulah hal yang kedua, bagaimana orang yang setia itu adalah seorang yang punya sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik, alias seorang yang berkompeten, ya saudara sekalian. Kemudian bagaimanakah orang yang setia itu? Yaitu yang ketiga, seseorang yang dapat dipercaya. Seseorang yang dapat dipercaya. Argo tolong bacakan 1 Korintus 4 ayat 1-2, Argo. 1 Korintus 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 1 Korintus 4 ayat 1-2 katakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi bagaimana orang yang setia itu adalah yang ketiga, seseorang yang dapat dipercaya, saudara. Kepercayaan adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan ini, saudara. Untuk menjadi seorang yang dapat dipercaya, tentunya diperlukan integritas yang benar dalam kehidupan kita ini. Sebagai orang yang dapat dipercaya, juga tidak mudah. Kadang kita harus bekerja lebih keras dari orang lain, saudara sekalian, ya, supaya orang dapat melihat, ya, bahwa kita ini, ya, dapat dipercayalah, gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali kita lihat integritas kita diuji, ya, saudara sekalian, ya. Apalagi ketika tidak ada orang yang melihat dan memperhatikan kita, saudara sekalian. Jadi integritas kita, yaitu apa yang kita katakan dan kita perbuat itu sama, dan kemudian kita setia. Itu kalau ada orang yang tidak melihat kita, itu terang kita akan diuji, saudara sekalian. Itu
terujilah ya, harus teruji apakah kita masih dapat dipercaya ketika tidak ada yang mengawasi kita, saudara. Suatu kepercayaan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya, ya saudara. Suatu kepercayaan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kita harus berusaha seperti itu, saudara sekalian. Bukan di hadapan manusia saja, tetapi juga di hadapan Tuhan. Jadi setiap orang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan, hendaknya memegang tanggung jawab itu sebaik mungkin. Supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti, kita tidak akan kehilangan mahkota yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Amin, saudara sekalian. Dan itulah yang ketiga, bagaimanakah orang yang setia itu adalah seseorang yang dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, bagaimanakah orang yang setia itu adalah orang yang bersemangat, ya saudara sekalian. Empat adalah orang yang bersemangat dan dapat menjadi penyemangat bagi orang lain, ya saudara sekalian. Ya, artinya juga dapat menjadi penyemangat dan adalah orang yang bersemangat. Argo tolong bacakan di 2 Tawarikh 15 ayat 7, kemudian Amsal 18 ayat 14 Argo. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 2 Tawarikh 15 ayat 7 katakan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kemudian di Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan yang nomor 4, bagaimana orang yang setia itu adalah orang yang bersemangat dan dapat menjadi penyemangat, saudara. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Selalu optimis dan positif. Karena menyadari rencana Tuhan atas diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan, saudara sekalian ya. Saya ulangi, orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Selalu optimis dan positif. Karena kita sadar rencana Tuhan atas diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Kita bersemangat dalam hidup ini karena mengetahui Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, penuh kasih, dan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan masa depan yang cerah bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, marilah kita komitmen untuk sepenuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanggalkan dosa, tanggalkan kenajisan, ya tinggalkan kenajisan, tinggalkan dosa, dan mari kita mau melangkah dengan semangat yang selalu baru bersama Tuhan Yesus yang setia, saudara sekalian. Dan kita pun mau setia selama-lamanya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang setia dengan panggilan kita. Itulah hal yang keempat, bagaimanakah orang yang setia itu adalah orang yang dapat menjadi penyemangat dan adalah orang yang bersemangat ya. Jadi bagaimanakah orang yang setia itu adalah satu, setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Orang yang setia adalah yang tetap melakukan kesetiaannya di sepanjang waktu. Walaupun dalam berbagai situasi ataupun posisi tetap konsisten, berpegang teguh pada kesetiaan dan tidak pernah lupa, saudara sekalian. Dan yang kedua, orang yang punya sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik atau yang seseorang yang kompeten, saudara sekalian. Kita harus disiplin berlatih sehingga kita dapat melakukan dan berlaku setia. Bangun manusia roh kita dengan firman Tuhan sehingga memancarkan kasih. Dan yang kemudian ketiga, seseorang yang dapat dipercaya. Ya, orang yang dapat dipercaya
memiliki integritas yang baik dalam hidup, yang dibangun dari kerja keras yang teruji. Begitu juga orang yang percaya Tuhan Yesus bisa mempertanggungjawabkan hidupnya pada waktu kedatangan Tuhan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Dan kemudian yang keempat, ya, bagaimana orang yang setia itu adalah yang dapat menjadi penyemangat dan adalah orang yang bersemangat, saudara. Orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan dan positif dan optimis karena sadar akan rencana Tuhan atas diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan dan tahu bahwa Allah juga turut bekerja bagi hidup kita untuk kebaikan. Nah, itulah saudara sekalian, bagaimana orang yang setia itu, saudara sekalian, bagaimana yaitu kesetiaan adalah salah satu karakter daripada Tuhan Yesus Kristus. Marilah saudara kita betul-betul hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Untuk kita yang sudah menjadi anak Tuhan Yesus, kita berlaku setia kepada Tuhan dan setia kepada panggilan kita. Apapun keberadaan kita semua saat ini, setialah ya, untuk otomatis pekerjaan yang baik, keadaan yang baik, hal-hal yang baik ya, karena kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik, saudara sekalian ya, dan yang memuliakan Tuhan. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Jangan mendukakan hati Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman. Ya, kita memuliakan Yesus Kristus seumur hidup kita, saudara sekalian. Dan kemudian kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, kita mengalami kematian yang kedua atau lautan api, saudara sekalian ya. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan kita mesti berjuang. Berjuanglah masuk yang pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Saudara bayangkan, saudara, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk supaya kita nanti kembali ke sorga. Untuk kita, Tuhan Yesus kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Nah, itu kita harus berjuang, kata Tuhan Yesus, untuk kita nanti kelak bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Untuk Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu kita memperingati karya keselamatan yang Allah sudah kerjakan bagi kita. Kita sudah diampuni dosanya, ditebus dengan darahnya yang mahal, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ini perintah, saudara sekalian, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, yang spektakuler, yang spiritual, mujizat besar pasti terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian. Dan kemudian juga ada percakapan antara Petrus dan juga dengan Tuhan Yesus ya. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Nah, Tuhan Yesus menjawab Petrus, Engkau akan memerintah bersama-sama dengan aku, engkau dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, kata-kata 100 kali lipat dibalas 100 kali lipat, itu adalah kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri, dari Allah kita sendiri, saudara sekalian. Kita sebetulnya orang-orang yang sangat diberkati dan sangat beruntung, saudara sekalian. Itu adalah anugerah kasih karunia bagi kita. Kita di dalam Tuhan Yesus, kita pasti disertai Tuhan. Tuhan adalah pencipta kita. Kita diberi nafas kehidupan, kita diberi segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Makanya kita balas kasih Tuhan dengan kita hidup di dalam kekudusannya, menjadi pelaku firman-Nya, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan juga keselamatan bukanlah untuk kita sendiri. Kita harus memberitakannya, membagikannya kabar baik itu kepada orang terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu kepada mereka, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, kita diminta menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga, saudara sekalian ya. Itulah saudara sekalian, marilah kita selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan biarlah
kita dalam hidup ini kita setia kepada Tuhan Yesus, yang mana kesetiaan itu adalah, atau bagaimana orang yang setia itu adalah, satu, setia adalah salah satu karakter Tuhan, saudara sekalian. Dan yang kedua, setia adalah seorang yang punya sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik, atau seorang yang kompeten, ya saudara sekalian. Dan yang ketiga, setia adalah seorang yang dapat dipercaya, saudara sekalian. Dan yang keempat, setia adalah orang yang dapat menjadi penyemangat dan orang yang bersemangat selalu, saudara. Nah, demikianlah firman Tuhan pagi ini dari saya, saudara sekalian. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Marilah kita selalu setia kepada Tuhan Yesus dan setia pada panggilan kita di rumah tangga, di pekerjaan, di komunitas kita, di pelayanan kita. Kita selalu setia, terutama kita setia kepada yang otoritas, terutama kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih saudara sekalian, sekian firman Tuhan dari saya. Saya percaya kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.